selamat pagi adik-adik semua. Udah siap untuk memuji Tuhan? Udah siap ya? Yuk kita mau memulai ibadah online kita. Kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, adik-adik semua, kita mau berdoa menyerahkan ibadah online kita pada pagi hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun secara online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Mars Kebenaran dengan penuh semangat. Susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Nah adik-adik semua, Tuhan itu sayang terhadap kita, Tuhan itu cinta terhadap semua anak. Tuhan itu tidak memandang fisik loh, Tuhan itu tidak memandang, oh kamu tinggi, kamu pendek, oh kulitmu itu bagus, kulitmu itu jelek. Itu Tuhan tidak memandang itu semua. Tuhan memandang kita apapun, setiap bentuk kita, apapun setiap rupa kita. Maka dari itu kita mau pujikan Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita pujikan sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Masih bangkit berdiri, kita musikan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta padamu.
mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapkan dirinya. Nanti waktu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus dengarkan dengan baik, masukkan di dalam hati, sama dipraktekkan dalam kehidupan adik-adik. Agar adik-adik apa sih? Agar adik-adik bisa bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Tuhan tolong padaku. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Ibu Heru. Halo, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Sudah siap mau beribadah? Ya, sekarang duduk yang rapi. Kalian yang sungguh-sungguh, kita akan berdoa dulu untuk ibadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa, tangan dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami kau izinkan untuk beribadah bersama-sama walaupun di rumah. Tetapi kami berterima kasih ada waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah anak-anakmu lakukan, nyanyikan, Engkau sendiri yang akan menyucikan, memberkati sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini anak-anakmu mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Anak-anakku semua, kalian masih beribadah di rumah. Mungkin anak-anak sudah bosen ya belajar di rumah, kadang dimarahi mama, dimarahi papa karena tidak sungguh-sungguh belajarnya sambil lari sana, lari sini sambil tiduran. Tetapi marilah kita akan belajar dengan sepenuh hati walaupun di rumah, tapi dengan sungguh-sungguh. Lah, bagaimana caranya? Caranya kalian buka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kitab apa anak-anak? Ayo cari di dalam kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, anak-anak, kalian belajar di masa COVID-19. Mungkin anak-anak menderita, anak-anak sedih, anak-anak kangen sekali dengan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang biasa bergaul, bermain, bernyanyi, sendaguro, kejar-kejaran, wah mengasihkan kalau di sekolah. Tapi saat ini anak-anak belajar di rumah, tidak mengurangi kebahagiaan anak-anak, tidak mengurangi akan sukacita anak-anak. Bagaimana belajar di rumah di masa pandemi dengan sepenuh hati? Yaitu caranya satu, kalian harus mendengarkan dengan konsentrasi. Sungguh-sungguh Pak Ibu Guru sudah mengirim tugas. Ada yang lewat WA, ada yang direkam, ada yang video. Perhatikan seperti ayat 39. Maria duduk diam mendengarkan firman Tuhan di kaki Tuhan Yesus. Nah, sekarang anak-anak juga memilih yang terbaik, yaitu mendengarkan, duduk manis dengan konsentrasi, belajar dengan sungguh-sungguh. Maria mendengarkan, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Berarti anak-anak ya,
Anak-anak pernah toh duduk di kaki mama, dekat kan di kaki, dekat mama atau papa kalau mau tidur minta dikasih cerita dulu. Ayo, siapa yang sering atau pernah atau kalau belum diceritakan tidak mau tidur? Ada. Senang enggak diceritakan? Oh, senang sekali. Ya, nanti terus tidur. Nah, Maria duduk, dia mendengar firman Tuhan ini berarti Maria mengerti siapa yang datang di Betania itu. Yaitu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Maka Maria pilih duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu merupakan hal pelajaran yang sangat berharga. Barang siapa, dalam Yohanes itu loh anak-anak, Yohanes 8:47, barang siapa yang berasal dari Allah, ya, ia mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, mendengarkan firman Tuhan saat pandemi seperti ini, kalian walaupun Bu Heru tidak melihat, papa mamahmu tidak memperhatikan, tapi siapa yang memperhatikan? Oh, Tuhan Yesus. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat hati anak-anak dan Bu Heru. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh tidak, mendengarkan dengan konsentrasi tidak. Tahu loh Tuhan, ya, baru enggak tahu. Kalau di sekolah, di gereja, anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak gojek, tidak konsentrasi, gojek sama teman sebelahnya, baru marah enggak? Marah. Apalagi Tuhan. Kalau kamu sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan tidak sungguh-sungguh, nanti Tuhan marah gimana? Tidak jadi diberkati, tidak jadi pinter. Pinternya diambil orang lain bagaimana? Tidak boleh ya, harus mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi. Mengerti apa yang diajarkan Tuhan pada anak-anak, pada Bu Heru juga. Dan anak-anak harus mentaati, mau melakukan di dalam rumah, di sekolah, tetangga. Tetapi saat ini anak-anak tidak boleh dolan, tidak boleh pit-pitan, tidak main. Pilih yang terbaik. Pemerintah mengatakan, menyuruh supaya kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi anak-anak tetap duduk diam di kaki Tuhan dengan mendengarkan, dengan konsentrasi firman Tuhan. Siap belajar di sekolah, kalian juga mendengarkan, perhatikan, sehingga ada tugas dilaksanakan, sehingga ada perintah dari firman Tuhan, anak-anak lakukan. Pilihlah yang terbaik, ya, mendengarkan. Kalau mendengarkan berarti mengerti. Kalau mengerti, anak-anak mentaati. Kalau taat, takut pada Tuhan, anak-anak melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu ya anak-anak, belajar dengan sepenuh hati. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus mensyukuri atas semua berkat Tuhan. Bersyukur atas pemberian Tuhan. Maria memilih yang terbaik. Mendengarkan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Tapi anak-anak kalian tahu toh ya, saudara Maria siapa? Marta. Tahu ada tamu. Wah, seperti papa, mama kalau ada tamu, apa ya yang disiapkan? Anak, belikan kue. Nak, buatkan minum. Bingung anak-anak. Wah, masak apa? Malam hujan-hujan misalnya. Oh, mie godok. Kamu yang buat ini, kamu yang buat ini, itu. Kamu yang menyajikan, kamu yang memberikan tamu. Wah, repot sekali. Marta mungkin seperti itu. Wah, sibuk masak, mempersiapkan makanan jasmani. Marta protes anak-anak pada Tuhan Yesus. Tuhan, Mbak Maria itu suruh bantu saya. Saya itu capek. Kesana kemari, Pak.
pergi capek, belanja masak capek. Anak-anak pernah tuh disuruh mama masak ini, nyapu, beresi tempat tidur, beresi ruang tamu, beresi kamar belajarmu. Capek. Nah, alasan ya capek Marta, capek minta bantuan Maria. Tetapi apa kata Tuhan Yesus, anak-anak? Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri dengan perkara-perkara, banyak perkara? Loh, anak-anak mungkin pikir, loh kan Marta kerja, Bu Heru. Marta kan menyiapkan makanan, Marta kan memasak. Loh kenapa ya Tuhan Yesus berkata sedemikian? Maria memberi terbaik. Padahal Maria kan duduk ya Bu ya, cuma duduk. Marta kan jalan-jalan, masak, dari belanja, masak, menyajikan, capek. Kok malah Tuhan Yesus milih Marta ya Bu? Milih Maria ya Bu? Anak-anakku, Maria itu bersyukur atas berkat Tuhan. Tuhan datang, dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu loh yang menjadi makanan rohani yang tidak akan binasa sampai selamanya. Ya, bukan berarti Marta itu tidak memperhatikan, tidak, tapi dia menyusahkan dirinya sendiri dengan banyak perkara, kata Tuhan. Tuhan mempunyai maksud supaya supaya Marta itu mengerti seperti Maria. Tidak menyusahkan dengan perkara-perkara jasmani yang mudah binasa. Tetapi Maria bersyukur atas berkat rohani. Maria bersandar. Bersandar apa anak-anak? Berserah, ya, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak kesulitan anak-anak, kamu banyak kekhawatiran, kesedihan, belajar tidak ada papa mama, belajar tidak ada HP, nunggu mama pulang kerja, ya, terus papa sakit, beban, pikiran, khawatir. Tapi kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mentaati, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan memberikan apa yang kalian minta. Minta aku seluruh keluarga diberkati dan sehat, Bu Heru. Oke, berdoa, minta pada Tuhan, milih yang terbaik. Jangan main-main, jangan sepedaan, jangan lihat TV terus, ya, jangan gojek terus. Pilih yang terbaik. Mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi. Maria duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan Maria juga mensyukuri, bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Anak-anak, kalian harus juga memilih yang terbaik seperti Maria, ya, mengutamakan Tuhan Yesus, menomorsatukan Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus. Bukan berarti hormat seperti bendera upacara hari Senin, hormat tidak. Menghormati, oh ini jamnya sekolah minggu, aku duduk diam dulu mendengarkan firman Tuhan. Itu loh menghormati Tuhan. Itu namanya mengutamakan Tuhan. Dan anak-anak pesan Bu Heru, jangan menyalahgunakan waktu. Sekarang jam 9:15 anak-anak ditayangkan. Jam 9:15 kalau belum ke gerejanya, ayo duduk manis bersama Bu Heru mendengarkan firman Tuhan, ibadah sekolah minggu. Mungkin papa mama boleh beribadah, anak-anak di rumah ndak ada yang melihat, papa mama ndak melihat, ndak memperhatikan. Tapi anak-anak, kalian anak-anak yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, harus mendisiplin diri, harus bertanggung jawab, harus taat
setia kepada Tuhan, mencari Tuhan dahulu. Seperti Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu loh anak-anak, janji Tuhan itu sangat indah sekali. Ya, tepat waktunya. Maka kalau anak-anak belajar dengan sepenuh hati, mendengarkan dengan sungguh-sungguh konsentrasi, mensyukuri, mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati anak-anak semua. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami di dalam sekolah minggu ini. Ajar kami semua anak-anak-Mu untuk belajar dengan sepenuh hati. Walaupun masa pandemi anak-anak-Mu susah, gelisah, takut, mengkhawatirkan. Tetapi kami yakin dan percaya, jika anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi, mensyukuri berkat Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Malaikat-Mu yang kudus akan membentengi, melindungi anak-anak-Mu yang sudah Kau selamatkan dari bencana ini. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, berkatilah anak-anak-Mu semua yang percaya kepada Engkau. Kalau Kau izinkan Tuhan, biarlah COVID-19 ini Kau halau, Kau gagalkan. Ini semua kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Jaga kami semua, pemerintah kami, anak-anak kami, khususnya kota Solo ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon. Amin.